Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim itu adalah pewahyuan, tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus dan seterusnya. Tidak dilakukan. Al-Quran itu tidak melakukan penelitian, datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya yang kita cerita, harusnya gini. Saudara, Yesus yang kita cerita bukan sejarah gereja. Penyaliban. Yesus tidak bisa dikenal. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Enggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya kalau Markus kitabmu, dengarin, kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau jelaskan. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan. Kenapa orang Kristen menggunakan kitab Perjanjian Lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini, jika engkau bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab Perjanjian Lama, perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan Perjanjian Lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah Perjanjian Lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur, itu jum. Jadi bro Juma itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah Perjanjian Lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini, Jum. Oke bro, ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta, kan itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa, maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa, maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak mengampuni dosamu kematiannya? Tentu nggak bisa. Orang dia pun nggak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun nggak bisa didoakan dia, bro. Jadi itu bro Juma. Sekarang kamu, dari tadi saya tanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya? Allah harus menggantikan dengan orang itu. Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu. Datanya kasih, bukan modal bibir. Bahwa kitab-kitab tafsiran-tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus?
Paulus ini adalah orang Farisi yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim itu adalah pewahyuan, tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus dan seterusnya. Tidak dilakukan. Al-Quran itu tidak melakukan penelitian, datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran, jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung. Nggak ada. Oke? Pahami itu. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ. Antara Yesus dan Yudas, siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barabas, siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data. Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini, usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Gak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan, mengajarkan semua hukum, bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas, terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa? Oh, Yudas yang sudah kan? Tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung, siapa sebenarnya yang mati ini? Habis. Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. Satu kali lagi ya, Bang Juma ya. Iya. Ben, lanjut. Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute. Nanti family. Sudah ada mute loh. Kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu. Lihat ini. Allah. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya, Jelas Bu. ya. Original teksnya tunjukkan. Originalnya. Iya. Dari tadi datamu nggak ada ini. Nih. Tunjukkan original Ini ya. teksnya. Ini nih. Apa Ya. tuh? Apa? Peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Loh, Indonesia peniru? lihat ini ada di sini kata peniru. Ini Nggak ada. peniru. Original teksnya apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original teksnya Noun peniru. maskulin singular genetif. Genetif itu kata jangan milik. nipu-nipu, jangan Loh, nipu-nipu. ini kamu nggak ngerti teks Yunani. Ini genetif. Noun maskulin singular genetif. Genetif itu tahu apa? Saya tanya sama kamu itu mohon Saya maaf tanya bro sama Juma. Saya tanya sama kamu ngerti nggak Coba, genetik kata milik? bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetif. Ngerti nggak genetif? Oke ya. Jadi Juma Itu ini mana nggak di ngerti tes teks kata Kristus? Yunani. Di situ tidak ada Kamu- kata yang merujuk kepada Loh. dia meneladani Yesus. Jadilah teladanku Oke, sebagaimana saya ini juga adalah genetif. Kristus. Oh, ini.
Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti, lihat. Loh, kok Coba saya- baca apa ini? apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Apa? Saya udah kelihatan di sini. Kristus. Artinya Mana Kristus ini? Itu jelas tuh. Mana Kristus ini? Jadilah teladanku. Ini Jadilah apa nih? teladan. Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa ini? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus ini genetif. Terus, Kamu nggak ngerti tuh? apa-apa. tuh? Kristus Genetif itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Yunani, bro. Itu bentuk genetif ya. Tidak ada cerita original. Oke, jadi saya berterima kasih sama Bro Juma. Itu penambahan. Loh, kok dipotong ya. Jadi gini, saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab Al-Quran. Saya hanya bertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tergantung kalian berpikirlah. Dari tadi Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia bisa memframing ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh, Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip-ngutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Juma ini, tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf, jangan personal. Loh, Jangan di mute, Bang. Biarin aja. Sebentar, Jangan termute. dibalas sebentar. Jangan termute. Sebentar dibalas. kalian kayak gini. Lanjut. Iya, lanjut, Bang, lanjut. Silakan Saudara Erben, lanjutkan. Teman-teman jangan di mute. Yang suka memute diturunkan aja deh, Julius. Kan? Ada main mute. Nggak ada yang nge-mute sini. Nggak ada yang nge-mute Gurunda. Oke. Berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing berarti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh. Tolonglah jangan gitu ya. Moderator di sini jadi nggak bisa nge-mute. Enggak suka aku framing kayak kalian. Habis waktuku ini kalian mute kayak gitu. Kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan Saudara. Oke. Jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya. Ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kuti-kuti dari Alkitab. Jaka semua golok nggak nyambung, bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian
Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh karena orang-orang pada saat zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih, benar berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan, tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau betul-betul adalah Rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masakan orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran, wa is ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullaha wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit? Sembahlah aku. Tak ada. Jadikan aku bagian daripada firman Tuhan, tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman, tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu, tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku, tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan, kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya Markus pernah menggunakan kain lenan? Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus, yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus? Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari. Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret, akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka temani bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, Saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya, tapi Tafsir. cuma dari tadi satu pun terserah mau tafsir mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada bro, semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristowo, kamu nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan samamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14 dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Juma dan dari tadi kan menyerang Wanis sebenarnya.
Karena oneness menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus, teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam teks Yunani kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi, di surga. Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu. Karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perenungan untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna, yang tak berdosa, ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Ada 2 ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad, agak ngeri-ngeri sedap ya. Teman-teman silakan nonton videonya kiamat itu, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semogalah kalian memikirkan, kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga, yang berkuasa di bumi di surga, yang mati bukan karena dosa, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi. Saya ikut Yesus. Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus, tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman, udah selesai ya, Mana ini, Bang? udah selesai. Acaranya Silakan kemana ini? teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya rasa sekali dengan Besok-besok saya hanya tahan saya satu samamu bro. Besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. jadi Coba dulu bro. Aku menunggu itu. teman-teman sekalian, jadi kita Iya, melihat aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang untuk belajar Quran sama hadis ya bro ya. Jelaskan ya teman-teman. Sudah Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you. Sampai jumpa lagi ya. Berdasarkan Al-Quran dan seterusnya. Kenapa tidak membahas tentang Amsal 6 nomor 16? Karena di situ ada keperihan yang sangat berbiasa. Ternyata penyaliban itu adalah karya setan. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan dari penyaliban. Kitabnya teman-teman Yahudi juga menerangkan dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, oleh Elohim, bukan dikutuk oleh siapapun, tapi Elohim yang mengutuknya. Berarti Yesus ketika diimani disalib, berarti dia adalah orang fasik, dia orang yang dibenci, dia orang yang dimurkai. Maka sudah pasti yang disalibkan ini adalah orang yang tidak benar. Benarlah apa yang diterangkan Amsal 21:18, Amsal 11:8. Oleh karena itulah kemudian ya kita tidak punya kewajiban. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Yang disalibkan adalah si A, tidak ada kewajiban itu. Karena itu adalah bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok akidah di dalam Islam. Mau yang disalib itu toke, yang disalib itu pararang, yang disalib itu adalah bom-bom, itu tak ada, tidak hubungannya dengan keyakinan kita. Siapapun yang jelas Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan kemudian hikmat kebenaran Torah kepada mereka, diselamatkan oleh Allah dari rencana-rencana jahat orang-orang kafir. Demikian, terima kasih. Mantap Surinda. Ini aku kasih satu kebenaran dulu ya, ini untuk kawan-kawan Karisteng ya. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit alasannya kuat. Apa itu diselamatkan dari upaya pembunuhannya Yahudi? Yesusnya kalian itu naik ke langit ngapain? Ngapain naik ke langit? Coba dipikir di sana dong.
Yesus lu mati kan, udah ketangkep, ngapain lagi diselamatin? Terus mati, terus bangkit. Nah ini bangkit, ngapain naik ke langit? Dipikir pakai otak gitu loh. Masa nggak bisa berpikir? Masya Allah, keren. Itulah Ar-Ruh kenapa. Al-Qari. Ya, ada kereta tadi. Jazakallah khair, ikhwani bisa support selalu Gurunda. Dan untuk kawan-kawan Kristen jangan terguncang ya. Itu kalian harus pikirin gitu. Yesus kalian itu naik ke langit ngapain? Apa kerjaannya? Udah tahu bangkit, dia bangkit harusnya diem dia di bumi gitu loh, karena dia bangkit dan dia Tuhan gitu. Ngapain dia pakai utusan-utusan lagi? Biasa kerja sendiri kok nyuruh-nyuruh orang sekarang. Itu paling. Thank you. Bang Gores, pertanyaan dari Erben yang pakai Ken Lenan dijawab dengan tradisi, tidak dijawab dengan data. Itu yang paling penting, tradisi ya, bukan data ya. Siram. Dan tafsirannya bukan tafsiran Yahudi, bapak-bapak gereja. Allah. Dan tidak berlandas Gurunda, nggak ada data sih Nggak ada. itu pakai Kapan Markus yang menggunakan Lenan? Tidak ada dijelaskan. asal aja Kristen. Banyak karangan Paulus. Ini Elnim nois sekali. Saudara kita, Silakan. Akhi Nias nih, ya, Billy, shalom, mungkin Bang ada Nias. sesuatu yang ingin disampaikan, Akhi. Saya nyimak tadi tentang Kailen. Mu'alaf bang, orang Nias. Ya, Masya Allah. Salam kenal, Bang. Masya Silakan, Allah. Akhi Billy. Siap. Putri, nenek ini. Lim, mute, Bang. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Billy. Bang Billy, Pak Dewa aja mau nambahin bang. Iya, silakan. Sini juga mau menjelang asar, silakan. Baik. Tadi ya abang sudah menjelaskan bahwa Tuhan alam semesta itu tidak rela yang namanya salah satu kekasihnya itu akan dicelakai oleh siapapun juga. Itu tidak rela. Kita lihat berdasarkan dari kita flashback ke belakang. Yang pertama, Allah tidak akan rela yang namanya Nabi Nuh terkena yang namanya banjir bandang, makanya Allah selamatkan. Betul? Yang kedua, Allah tidak rela ketika Nabi Musa alaihissalam itu dikejar oleh tentara Firaun, Allah selamatkan. Allah tidak rela ketika Nabi Ismail di dalam Islam, di dalam Yahudi itu Ishak, ketika hendak disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan, Allah gantikan dengan seekor domba. Bahkan Allah pun tidak rela ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika hendak disalib? Kecil itu bagi Allah, kecil. Sedangkan Yesus ketika terjadi yang namanya penyaliban, Yesus berdoa kepada Allah. Yesus minta diselamatkan sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus minta diselamatkan. Apa mungkin yang namanya seorang bapak, Yesus punya bapak, apa bapaknya berkuasa, bapaknya tidak menyelamatkan Yesus? Itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Yesus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Seperti itu? Padahal kalau misalkan Benar kita lihat sekali. ya, kenapa diserupakan berdasarkan dari apa mujizat Yesus? Yesus itu bisa yang namanya berubah rupa. Di dalam Markus 9 nomor 2, nomor 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Yesus bisa berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Ini jelas Yesus berubah rupa. Betul? Nah, makanya dari itulah mereka itu tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, mereka salah paham, yang ditangkap ternyata bukan Yesus. Yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Terus lantas siapa yang dikorbankan pada saat itu? Memang dalam Islam
Allah merahasiakan itu semua. Kenapa dirahasiakan? Karena ketika ayat itu turun, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satupun sahabat yang menanyakan, "Ya Rasul, siapa orang yang disalib pada saat itu?" Tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, tidak ada urgensinya sama sekali. Yang penting, kami puas dengan jawaban Allah, bahwa Allah menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Kami puas. Andaikan Allah memberitahu siapa orang yang disalib pada saat itu, pasti terjadi yang namanya fitnah. Betul? Terjadi fitnah. Maka dari itulah Allah rahasiakan itu. Nah, seperti itu. Mantap. Mantap. Ya, jadi menanggapi pernyataan Mang Dewa, ketika Moshe Rabenu dan orang-orang Yahudi dikejar oleh Firaun, dan Tuhan menyelamatkan Moshe dan juga Noah, Nuh, dan nabi-nabi seperti Ishak ketika mau diakedah, mau disembelih, diselamatkan. Artinya kenapa? Tidak boleh orang benar itu dibunuh, tidak boleh orang benar itu harus mati gitu. Makanya diselamatkan oleh Tuhan para nabi itu, karena orang benar tidak boleh dibunuh atau terbunuh, nggak boleh. Makanya ketika di dalam pengejaran Firaun atau ketika sedang ujian, dan memang untungnya saja tidak terjadi pemotongan manusia, karena kalau terjadi sampai salah satu itu disembelih, maka kelarlah semua, bahwa kematian seseorang menebus dosa itu ada di dalam kitab Torah. Nyatanya yang dipersembahkan apa? Adalah kambing, ya, kambing muda. Persis seperti dalam kitab Imamat, bahwa semua persembahan itu harus dari ternak, bukan manusia. Betul. Saya tambah sedikit. Kita ke Mazmur sedikit ya. Kalau kita Mazmur 91:10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya kan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi dia Amin. diselamatkan. Betul. Itu, silakan. Jadi gini ya teman-teman, orang-orang Kristen itu memaksakan bagaimana caranya supaya Yesus itu dikatakan tersalib, mati tersalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada Kristen. Karena setelah Yesus disalib dan terangkat, ya, Nabi Isa terangkat, dan kalau Yesus kan versi mereka ke surga ya. Oke, padahal ke langit. Nah, kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada Kristen. Muncul ini si Paulus mengajarkan kekristenan. Ya, ketika Yesus sudah terangkat. Jadi mereka berusaha dengan segala tipu daya supaya diupayakan supaya Yesus itu harus mati tersalib. Padahal salib itu ya menurut perjanjian lama, dan menurut kata Paulus di Galatia 3:13, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi kalau dia mengimani kata-kata Paulus, berarti dia menuhankan Tuhan yang terkutuk. Itu resikonya ya. Lanjut saudara. Itu kan doktrin mereka mengatakan harus ada yang namanya darah. Darah itu harus ditumpahkan. Itu adalah darah Yesus, di mana Yesus dianggap itu adalah manusia suci. Andaikan darah itu harus ditumpahkan untuk menebus dosa, kenapa pada saat Yesus ditombak? Mustinya pada saat Yesus disunat. Betul nggak Bang Juma? Pada saat Yesus disunat, darahnya kan tertumpah itu. Mungkin darah kotor kali itu ya. Silakan lanjut. Jadi masalah penyaliban itu sensitif ya buat mereka, karena itu landasan imannya. Tanpa penyaliban tidak ada Kristen, saudara-saudara. Ya, lamban iman mereka itu salib. Padahal itu lambang kutukan. Lambang kutukan itu. Tengok di perjanjian lama itu ya, orang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Makanya Yesus segera diturunkan sebelum masuk Paskah, karena dia itu terkutuk. Dan dilengkapi dengan kata-kata Paulus tadi Galatia 3:13, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi mereka itu teman-teman, kalau dia mengimani Paulus sebagai rasulnya yang suka
Berarti dia menekankan Tuhan yang terkutuk. Miris ya, miris sekali. Lanjut. Bilang itu terkutuk. Saya mendengar beberapa narasi bahwa terkutuk itu orang yang tergantung di kayu salib. Jadi ketika ada narasi itu, saya jadi teringat dengan nenek moyangnya Yesus di dalam silsilah Matius, yaitu Jekonia. Jekonia itu adalah raja yang dikutuk. Nah, jadi benarlah apa yang diambil oleh garis silsilah Matius, bahwa dia diambil dari keturunan yang terkutuk. Jekonia terkutuk, makanya kalau Yesus itu mau diambil jadi garis keturunan Jekonia, artinya dia keturunan yang terkutuk. Makanya Lukas keluar dengan versi yang lain, dia menyembunyikan nama Jekonia diganti dengan Neri, sehingga masalah terkutuknya ini hilang, digantikan dengan nama Neri yang tidak tahu dari mana asalnya. Begitu, jadi solusinya begitu. Lukas menghilangkan nama Jekonia karena Lukas tahu Jekonia ini terkutuk, sehingga mempermalukan sebagai silsilah dari keturunan Yesus sebagai raja Israel gitu. Begitu caranya. Oh, akal-akalan ya Bang Billy ya, mereka akal-akalan. Ya Allah. Iya. Pengganti daripada Jekonia yang adalah terkutuk, dia benar-benar terkutuk oleh Nabi Yeremia, dikutuk dia. Nah, untuk keluar dari masalah garis keturunan terkutuk, ya, Lukas mengeluarkan dia Jekonia diganti dengan nama Neri. Kita nggak tahu tuh Neri itu siapa. Pokoknya udah nggak ada lagi garis keturunan terkutuk gitu. Mantap Bang Billy. Ya silakan ya. Oke, sambil nunggu Bang Juma yang lagi sholat, saya promo dulu bagi teman-teman. Jangan lupa ya, kita ada menjual merchandise para pendebat, ya terutama Bang Juma. Jadi bagi fans Bang Juma atau yang mengatakan saya ngefans sama Bang Juma, ya kita ada menjual merchandise. Contohnya seperti ini. Ini lagi mau dikirim. Ini 2 baju maksudnya ya, bukan ini. Terus ada yang ini hoodie alias. Terus kita juga ada beberapa ya bagi teman-teman, jangan lupa dibeli. Yang Kores yang nggak ada karena Kores punya kurang laku teman-teman. Jangan ditanya kenapa kurang laku ya, karena memang tidak laku dia. Terus gambarnya di handphone yang lagi rusak ya, ini saya mau jemput handphone saya yang lagi rusak. Jadi bagi teman-teman yang mau beli silakan dicek di link bio saya. Kita punya beberapa gambar ya. Jadi bukan hanya ini tapi ada beberapa gambar. Tetapi lagi nggak bisa diperlihatkan karena handphonenya tewas ya, mati syahid kemarin waktu ngerekam yang acara hari Jumat. Ya, contohnya seperti ini nih, yang kalau yang ini ada. Ya ada yang mau, Bang Julius ada yang mau nih, Mbak Ambar Rifan, silakan di DM Bang ini Bang Di Julius. DM dicek di link bio saya ada. Itu ada yang di bawah. ada nomor ya. Yang di bawah ada request minta gambarnya Bunda Rahma katanya. Iya kalau memang ada yang minta nggak apa-apa. Cuman banyak kan nulis-nulis tapi nggak jadi. Soalnya dari kemarin banyak kan ini minta inilah Bang, minta itu gitu. Begitu dibuat nggak ada yang jadi. Coba pasang foto dewa deh, Ju. Nggak mau, nggak laku. Pasti itu dijadiin lap itu, yakin dia. Nggak laku. Dijamin nggak laku. Kayak dulu. Ya silakan yang ya versi Wajula Juma. ya. Ya kalau yang minat kaos Bang Juma dengan kata-kata yang sering dilontarkan sama Bang Juma, silakan DM Ko Julius langsung. Oh ya, kita ada yang versi baru nih. Nanti yang gini. Tunggu ya. Ini yang nanti kita buat nih. Tuh, alhamdulillah tuh ada tuh. Ada yang bilang saya pengen foto Bang Dewa. Ada ternyata. Alhamdulillah. Nanti kita buat yang versi ini. Nanti si Kores nulis. Ngapain nyimpen Nono? Kasihan Kores yang bagus lah gambarnya. Ada tulisan ini. Harga berapa katanya nih? Ada yang nanya harga. DM aja Bang Ya, yang yang mau. kaos 120, yang kaos 120.000 dan nggak ada COD ya. Oke, iklan bentar itu aja. Lanjut. Ya, nanti Kores ada yang versi ini. Dia sambil nanya ngapain nyembah Nono. Itu nangkring ngapain Bang Kores? Nggak tahu aku dia ngapain itu. Ya si Kores ini dia
lagi lagi sakit perut dia. Jadi posisinya seperti itu dulu supaya lebih lancar. Oke, silakan yang lain. Bang, Ahi, ada yang mau katanya ke Indramayu. Boleh. Di DM aja. Indramayu lengan panjang. Bukan tangan panjang Jo, ya, screenshot Bang. Jo. Lengan panjang. Jo, screenshot, masukin buatkan foto Jo. Aduh, ini muka nggak menjual nih. Mas, mana dibesarin kok hilang? Males ah, nggak di ngejual ngapain itu? Open cam Bang Dewa. Nggak menjual katanya Oga. Ah, malas. Muka-muka ikonik janda itu. Lanjut. Kan merajuk dia teman-teman. Silakan yang mau request gambarnya Bang Dewa, typing ya. Oh ya, Iwan Pilah minta doanya ya kepada siapa sih? Bang Cynthia. Insya Allah malam ini mungkin ya. Malam ini mungkin syahadat. Mestinya sih kemarin jam 8, cuma karena beliau ketahuan sama orang tuanya. Cynthia yang itu. Bang Isan. Iya, Mestinya tahu. tadi malam beliau itu bersahadat. Cuma ketahuan sama orang tuanya. Sampai akhirnya dia berselisih sama orang tuanya, ribut, handphonenya itu diambil. Dan baru tadi dia DM ke Dewa. Mungkin malam ini ya, insya Allah nanti jam 8 ya di komal siapa Dewa nggak tahu lah, terserah di komal siapa saja. Dan ibunya, alhamdulillah ibunya pun mau menyusul. Ibunya mau menyusul, cuma bapaknya memang agak sedikit keras di sini. Bapaknya yang keras. Amin, doakan ya. Ya. Oh ini nggak ada lagi ya? Ya sudah Dewa izin pamit. Si Kores mana sih? Tunggu kok WA. Ya, karena nggak ada tempat untuk oten. Tunggu lu. Ya yang biar Dewa yang ngalah aja. Dewa yang ngalah nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang oten yang mau naik gitu kan. Dewa mau buka komal aja. Mau iseng-iseng buka komal. Siapa tahu dia bisa naik nanti ke komal Dewa. Sekalian Dewa nunggu kabar dari beliau. Ya terima kasih Iwan Pilah pada semuanya. Kalau Komalnya kenapa? Dewa, komalnya buka jam berapa sekarang? Sekarang iseng-iseng aja Dewa buka komal. Mudah-mudahan nanti open cam ada. Mudah-mudahan nanti pas open cam ada teman saya di situ ya. Siapa Eci? Oke, siap. Makasih banyak Iwan Pilah semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kores mana sih? Dia WA aku tapi di sini hilang dia. Kores. Mana si Kores ini? Oh ya teman-teman, tolong doanya juga ya untuk perjalanan kami besok. Saya sama Kores sama Bang Aang mau ke Jawa Barat untuk ngecek rumah pemurtatan yang dibangun oleh kaum sebelah. Oh, mereka sampai punya rumah kayak semacam penampungan gitu. Tempat ini apa sih? Gimana Bang? Maksudnya mereka kayak punya shelter gitu? Bukan, jadi mereka ada satu tempat dijadikan tempat les untuk anak-anak, tapi anak-anaknya diajari kekristenan. Selain ngajari pelajaran umum, didoktrin-doktrin bahwa Yesus itu siapa, gini. Jadi anak-anak ini kan masih polos gitu. Jadi mereka bingung. Waktu dari cerita Adam sampai ke Nabi Isa masih nyambung gitu kan, tapi kok tiba-tiba Isanya jadi Tuhan. Nah, beda di situ. Dan warga sana terkejut karena anak-anaknya tiba-tiba bisa jadi bisa nyanyi lagu baru. Dan mereka nggak pernah dengar gitu, jadi mereka bingung, nih anaknya nyanyi lagu apa? Rupanya nyanyi lagu rohani. Wah itu dia, orang udah menyembah Tuhan yang tidak tampak, Tuhan yang tidak berbentuk. Jadi berubah itu ntar perspektifnya, bahaya itu. Ini ada yang lebih lucu nih. Mudahan mobil kamu masuk jurang, Mak. Lihatlah doa mereka ini luar biasa ya. Kita membongkar kebohongan malah diserang seperti itu ya.
Ya, seharusnya kan memang nggak boleh seperti itu. Kok kalian malah mendukung kejahatan sih? Yang di bawah namanya Rama mana? Katanya mau naik. Oke. Kojul itu aku diajak nggak? Nggak. Serius nggak Soalnya, diajak? tempat lu kan di Jawa Tengah, Bang. Tambah jauh lah kami. Iya, kalau ada apa-apa kan bisa ini kan, ikut bantu makan gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, kami cuman ngecek kondisi aja, Bang. Nggak ngapa-ngapain, cuman dokumentasi sama ini ya, interview dengan warga sekitar, sama ada satu yang sudah pernah dimurtadkan tapi sudah syahadat kembali. Jadi aku minta dia untuk ngomong gitu. Ya, dia kasih keterangan. Untuk wilayah kami nggak boleh ngomong ya, karena takut nanti dicegat pula kita sama Pak Marbun nih ya, karena dia udah tulis nih, masuk jurang kau gitu kan. Nanti benar-benar ditunggu pula kita. Ya, kita doakan kembali ke mereka lah. Semua doa jelek kembali ke kalian. Amin. Yang namanya Rama katanya mau naik, minta permintaan ya. Iya, Bang Rama, selamat siang. Selamat siang, Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Dari mana, Bang? Dari Papua, Ban, Kabupaten Jayapura. Keren. Kojul disambut. Ada tamu dari Papua jauh-jauh ini. Wih, keren. Di